Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, serta cuci tangan dengan menggunakan sabun. Untuk daftar hadir kalian, silakan angkat jempol pada grup WA kelas kita. Baik, untuk hari ini kita di pertemuan kedua kita masih membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Tapi di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tapi sebelumnya Bapak akan menguraikan tujuan dari pembelajaran kita yang akan kita capai. Di mana dengan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, kita mampu menjelaskan, memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu sendiri. Baik, proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dimulai pada saat atau tumbuhan masih di dalam biji, di mana biasanya biji itu berada di dalam buah itu sendiri. Biji yang berada di dalam buah akan berkembang menjadi bakal biji, di mana bakal biji ini akan dibuahi oleh sel kelang jantan sehingga akan mengandung yang namanya embrio. Embrio biasa disebut dengan bakal tumbuhan, di mana embrio ini atau bakal tumbuhan ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, ada yang dikatakan dengan batang lembaga atau yang biasa disebut dengan cauliflaris. Yang kedua, bakal akar atau yang biasa disebut tali pula. Dan yang ketiga, ada yang dikatakan dengan kotiledon atau yang biasa disebut dengan kepi biji. Ada yang berkepi 1 dan ada yang berkepi 2. Itulah tadi pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam biji itu sendiri pada saat dia masih dalam buah. Setelah terlepas dari buah, biji mulai perkembangan selanjutnya. Tapi ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal atau faktor luar. Salah satunya adalah air yang cukup, kemudian suhu, kemudian oksigen dan cahaya. Yang kedua dikatakan dengan faktor internal. Faktor internal contohnya hormon, kemudian kandungan makanan atau cadangan makanan yang ada dalam biji, dan terakhir ada dikatakan dengan dipatahkannya dorman atau yang biasa disebut dengan dormansi atau masa istirahat. Setelah itu dan dengan adanya faktor dalam akan muncul yang namanya dengan perkecambahan. Perkecambahan munculnya batang lembaga, kemudian akar tadi pulang ke permukaan tanah. Di dalam perkecambahan dikenal dengan 2 istilah, yaitu epigel dan hipogel. Nah, epigel yaitu kotiledon muncul di atas tanah disebabkan karena adanya pemanjangan dari hipokotil. Kemudian hipogel kotiledon tetap berada dalam tanah karena terjadi pemanjangan epikotil. Contoh dari epigel pada tanaman kacang hijau. Kemudian contoh pada tanaman yang terjadi pada hipogel pada tanaman jagung. Itulah faktor yang mempengaruhi awal dari pertumbuhan dari tumbuhan itu sendiri. Kemudian kita masuk selanjutnya ke pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer
merupakan pertumbuhan yang terjadi karena adanya jaringan meristeng apikal pada tanaman itu sendiri. Meristeng apikal biasanya terjadi karena adanya pemanjangan batang maupun pemanjangan akar-akar karena adanya proses pembelang sel yang terjadi di ujung batang maupun di ujung akar. Setelah itu terjadi yang namanya pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini biasa dilakukan oleh tanaman dikotil. Di mana tanaman dikotil ini karena dia merupakan tanaman yang berkebun dua dan memiliki cabang, sehingga terdapat yang namanya kambium vaskuler maupun kambium gabus. Di mana pada saat terjadi pertumbuhan sekunder ini batang menjadi besar, kemudian batang menjadi bercabang. Ini yang menyebabkan terjadinya dahan dan ranting. Itulah materi kita hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktikum tentang pengaruh faktor luar pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dalam hal ini adalah faktor cahaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.